Pada saat Perang Dunia berlangsung, bukan cuma pertempuran yang terjadi di medan perang. Di balik itu semua, ada eksperimen-eksperimen rahasia yang jauh lebih mengerikan. Eksperimen yang gak pernah dicatat secara resmi, gak pernah diakui, dan mungkin emang seharusnya jangan sampai diketahui siapapun. Nah, konon katanya, saat itu pernah ada sebuah eksperimen tentang manusia yang dikurung di sebuah ruangan, dipaksa tetap terjaga selama 30 hari tanpa tidur. Yang membuat eksperimen ini jadi lebih mengerikan adalah beberapa hari saat eksperimen berlangsung, orang-orang ini mulai berubah jadi sesuatu yang bukan manusia. Nah, ini adalah salah satu creepypasta paling disturbing di internet. Namanya The Russian Sleep Experiment. Cerita ini terjadi di akhir tahun 1940-an di era Uni Soviet. Di masa itu, eksperimen terhadap manusia bukanlah hal yang asing, terutama buat tahanan politik. Nah, saat itu, sekelompok peneliti melakukan eksperimen rahasia untuk menjawab satu pertanyaan yang sederhana. Seberapa lama manusia bisa bertahan tanpa tidur? Di sana, 5 orang tahanan yang dianggap sebagai musuh negara dipaksa jadi bahan penelitian gila ini. Mereka diberi satu tawaran, bertahan 30 hari tanpa tidur. Nah, kalau mereka mampu, kebebasan akan jadi hadiah mereka. Tapi ya, kita tahu, itu semua cuma kebohongan dari awal. 5 tahanan itu dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang tertutup rapat, dengan pintu baja yang tebal, tanpa jalan keluar. Di dalamnya disediakan makanan kering untuk berbulan-bulan, air, toilet, dan buku. Tempat itu dibuat tanpa kasur, supaya mereka tidak nyaman untuk tidur. Tidak ada kamera, cuma ada mikrofon dan jendela kaca tebal untuk mengamati dari luar. Lalu, gas eksperimen dialirkan ke dalam ruangan. Gas ini dirancang agar mereka ini tetap terjaga, tanpa rasa ngantuk, tanpa istirahat. Di hari pertama sampai hari ketiga, semua masih terlihat normal. Mereka masih bercanda, bicara satu sama lain, bahkan masih optimis akan keluar dari sana. Memasuki hari keempat, percakapan mereka ini mulai berubah. Mereka mulai membahas trauma masa lalu, rahasia yang seharusnya nggak pernah mereka ungkapkan. Dan sejak saat itu, suasana terasa jauh lebih gelap. Di hari kelima, mereka mulai berubah drastis. Mereka jadi mudah marah, gelisah, dan perlahan mulai kehilangan kewarasan. Mereka berhenti berbicara satu sama lain. Mereka lebih sering mendekati mikrofon, berbisik pelan, seolah-olah mereka sedang mencoba membocorkan sesuatu. Bahkan mengkhianati satu sama lain. Hari ketujuh, gak ada lagi percakapan normal. Cuma ada bisikan, dan entah kenapa, semua dari mereka melakukan hal yang sama. Hari ke-9, semuanya berubah jadi mimpi buruk. Salah satu tahanan tiba-tiba berteriak. Dia berlari mengelilingi ruangan, menjerit tanpa henti selama berjam-jam. Sampai akhirnya, suaranya hilang. Pita suaranya rusak. Tapi, yang lebih mengerikan, gak ada satupun dari yang lain bereaksi. Seolah-olah mereka udah gak peduli. Atau mungkin emang udah gak bisa peduli lagi. Gak lama kemudian, 2 orang lainnya ikut berteriak. Sementara 2 sisanya melakukan sesuatu yang lebih mengganggu. Mereka merobek buku, mengotori setiap halamannya dengan kotoran mereka sendiri. Lalu mereka menutup jendela kaca dari dalam. Seolah-olah mereka gak ingin dilihat dari luar. Atau emang gak mau melihat apapun yang ada di luar sana. Lalu tiba-tiba semuanya berhenti. Hening total. Selama hari 10 sampai hari ke-14, gak ada suara sama sekali. Gak ada teriakan, gak ada bisikan, gak ada pergerakan. Nah, peneliti mulai panik. Mereka mengecek mikrofon berkali-kali. Anehnya, semua malah terlihat normal. Tapi dari dalam ruangan, tetap gak ada suara. Konsumsi oksigen menunjukkan bahwa mereka semua ini masih hidup. Bahkan dalam kondisi yang seperti sedang melakukan aktivitas berat. Di hari ke-15, peneliti akhirnya memutuskan untuk membuka ruangan. Mereka ngasih peringatan lewat mikrofon. Dan jawaban yang mereka dengar ternyata bukan permintaan tolong. Bukan teriakan panik. Mereka dengan tenang malah mengatakan kalau mereka ini gak mau keluar lagi. Nah, peneliti makin panik nih. Pintu dibuka dan saat itu juga bau busuk
yang luar biasa langsung keluar. Yang para peneliti ini lihat adalah sesuatu yang gak akan pernah bisa mereka lupain. Dari 5 orang, hanya ada 4 yang masih hidup. Satunya lagi sudah gugur, dengan kondisi tubuhnya hancur. Potongan dagingnya berserakan. 4 yang tersisa masih hidup, tapi kondisi mereka ini gak bisa lagi disebut sebagai manusia. Kulit mereka ini udah robek, ototnya udah kebuka, tulang mereka udah kelihatan dengan jelas. Yang bikin peneliti ini makin panik adalah ketika mereka melihat organ dalam subjek penelitian mereka ini dikeluarkan dari tubuh dengan sengaja. Tapi mereka masih bisa bergerak, masih bernafas, masih hidup. Ternyata yang lebih mengerikan lagi dari semua ini adalah ternyata mereka selama ini memakan daging mereka sendiri selama berhari-hari. Saat tentara nyoba evakuasi mereka, para subjek ini malah ngelawan dengan kekuatan yang gak masuk akal. Beberapa tentara bahkan sampai tewas di tempat. Dan di tengah kekacauan itu, mereka terus berteriak dan meminta jangan biarkan mereka tidur. Seolah-olah tidur ini adalah hal yang paling menakutkan bagi mereka. Nah, dalam keputusasaan ini, seorang peneliti bertanya, kalian ini sebenarnya apa? Dan salah satu dari mereka menatap sang peneliti, tersenyum, lalu ia menjawab, kami adalah dirimu, kegilaan yang kamu sembunyikan setiap kali kamu tertidur. Beberapa hari setelah kejadian mengerikan itu, satu persatu dari subjek ini, sebagian dari mereka karena luka yang didapat saat eksperimen berlangsung. Cerita ini emang cuma creepypasta doang, tapi yang bikin merinding bukan karena ceritanya, tapi karena adanya kemungkinan kalau di dunia nyata, eksperimen yang kayak gini mungkin aja pernah terjadi tanpa pernah kita ketahui.